Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang Kristen adalah Kristus. Dan itulah yang membedakan kehidupan orang Kristen dengan kehidupan orang pada umumnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mengetahui dari sejarah kekristenan, ada kelompok kekristenan tertentu berusaha mengakomodasi tekanan-tekanan dari dunia ini terhadap pengajaran iman Kristen. Sehingga mereka ini mencoba mengkompromikan pengajaran iman Kristen itu. Saudara, apakah tujuannya? Saudara, tujuannya adalah agar iman Kristen tersebut dapat lebih diterima oleh dunia ini, khususnya juga oleh kaum-kaum cendekiawan. Saudara, apakah hal ini membuat kekristenan memberi pengaruh Kristus di dalam dunia? Ternyata tidak. Semakin kekristenan kompromi dengan dunia ini, maka kekristenan tidak lagi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa jangan heran jikalau dunia membenci orang-orang percaya, karena dunia juga telah membenci Kristus. Terhadap iman Kristen, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Terhadap orang-orang di sekitar kita, kita harus menyatakan kebaikan kasih Kristus kepada dunia ini. Saudara, mari kita membaca Ezra pasal 4, ayat 7 sampai dengan 24. Dan pada zaman Artasasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain, yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan, dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain, sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-tembok sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum bupati, Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah di seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya
Jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke tanah perjanjian dengan dorongan dari Raja Kores untuk membangun rumah Tuhan tidak berjalan dengan mulus. Karena penduduk setempat, yaitu orang-orang Samaria, mereka menentang pembangunan bait suci dan tembok Yerusalem. Penggunaan tangan penguasa oleh mereka berhasil menghentikan pembangunan bait suci itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang percaya bukan dari dunia ini, namun diutus ke dalam dunia oleh Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran bahwa penduduk setempat, yaitu orang-orang Samaria itu, tidak mengerti akan rencana Tuhan. Tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Tidak mengerti akan perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel. Bahwa mereka dibuang selama 70 tahun, setelah itu mereka akan kembali ke tanah perjanjian untuk membangun rumah Allah. Dan Tuhan memakai Kores untuk melepaskan mereka. Saudara, ketidaktahuan mereka bersama kecurigaan mereka dan ketidaksukaan mereka dengan orang-orang Yahudi, itulah yang membuat mereka berusaha sedemikian rupa supaya orang-orang Yahudi itu tidak bisa melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan. Disitulah saudara-saudara, orang-orang ini menggunakan tangan penguasa, pada waktu itu adalah Raja Artasasta, maka dikeluarkanlah keputusan untuk menghentikan pembangunan bait suci itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah tidaklah dimengerti oleh dunia ini. Rancangan keselamatan Allah tidaklah dipahami oleh dunia ini. Tetapi saudara, orang-orang percaya mengerti akan rencana Allah. Orang-orang percaya mengerti akan kehendak Allah. Dan orang-orang percaya tahu bahwa kita adalah orang-orang dipanggil yang ada di dalam dunia ini dan diutus ke dalam dunia ini. Saudara, disitulah saudara-saudara kita menemukan hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Akan kesulitan-kesulitan akan dihadapi karena saudara, dunia ini tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara, panggilan, perintah, amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada kita sebagai gerejanya, sebagai orang-orang percaya, tidak berubah, tetap berjalan sebagaimana sepatutnya. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita patut terus melaksanakan panggilan Tuhan dan melaksanakan amanat agung Tuhan. Seberapapun kerasnya larangan, seberapapun kerasnya tekanan, halangan, dan tentangan yang dunia berikan. Dengan satu kesadaran bahwa dunia tidak mengerti akan kehendak Allah dan dunia bertentangan dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita bersandar bukan kepada apa yang menjadi kekuatan dunia ini, tetapi kita bersandar kepada otoritas Kristus yang telah Dia pegang di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Yang kedua, saudara, mari kita memiliki cara hidup yang baik supaya apabila orang-orang di dunia ini memfitnah kita sebagai orang durjana, mereka mendapati kita
bahwa perbuatan-perbuatan kita yang baik dan juga mereka akan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Saudara, firman Tuhan berkata, inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya, ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-tembok sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea sehingga kota itu akhirnya mendatang kerugian kepada raja-raja. Saudara, orang-orang Samaria ini cukup licik di dalam menghalangi pembangunan bait suci. Bagaimana kita melihat kelicikan mereka? Maka mereka mengambil posisi dengan memikirkan keuntungan daripada Raja Artasasta. Kalau pembangunan ini dilakukan, itu akan merugikan Raja Artasasta. Saudara, bukankah dunia ini seperti itu? Yaitu setiap orang, setiap hal yang diperhitungkan adalah keuntungan diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi dengan membangun komunitas di Yerusalem dianggap merugikan negara. Dan itu adalah sebuah penghasutan dari orang-orang Samaria karena mereka tidak suka. Saudara, disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Apa artinya? Saudara, orang Kristen bukan sekedar hiasan dunia ini. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang berguna bagi dunia ini. Sebagaimana garam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Saudara, demikianlah orang-orang Kristen, saudara-saudara, adalah orang-orang yang berguna di tangan Tuhan untuk membagikan kehidupan itu, yaitu kehidupan yang kekal itu kepada dunia ini. Orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil menjadi terang dunia. Saudara, bukankah terang adalah hal yang berguna bagi dunia ini? Saudara, disitulah saudara-saudara bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen harus memiliki cara hidup yang baik. Sehingga orang-orang Kristen hadir di sebuah masyarakat, menjadi orang-orang, menjadi berkat bagi masyarakat kita. Saudara, dengan demikian saudara-saudara, maka kehadiran orang Kristen memberikan pengaruh yang signifikan bagi lingkungan kita. Saudara, di situ ketika orang-orang mungkin menghasut dan sebagainya, maka kehidupan orang percaya memang teruji, bukan kehidupan yang merugikan orang lain, bukan kehidupan yang membahayakan orang lain, tetapi justru memberkati lingkungannya dan menjadi kebaikan bagi orang lain. Saudara, ketika orang Kristen hidup dengan imannya di dalam Kristus, maka kebaikan Kristus pun nyata di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, mata rohani kami celik, bahwa memang kami hidup di tengah dunia ini untuk masuk ke dalam dunia sebagai duta-duta Kristus, dan berikanlah kami satu kekuatan daripada kuasa Roh Kudus untuk kami hidup sebagaimana Kristus hidup, sehingga kami boleh memberkati banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.